Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk-duduk di dalam sebuah majlis yang kita berharap majlis yang kita berada di dalamnya ini termasuk majlis yang dinaungi oleh malaikat, dan mudah-mudahan juga menjadi majlis yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Kabiratu As-Salisatu wal Arba'un, dosa besar yang ke-43, yaitu An-Nammam. An-Nammam. Apa itu An-Nammam? An-Nammam yaitu pelaku adu domba, ya, atau pengadu domba. Adapun perbuatannya disebut An-Namimah, ya, An-Namimah, perbuatan adu domba. An-Nammam atau pengadu domba yaitu orang-orang atau orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan membawakan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan kerusakan, ya. Jadi pengadu domba itu adalah orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan perkataan-perkataan yang akan menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan. Nah, biasanya yang kita pahami, orang yang melakukan adu domba itu seseorang yang datang ke fulan A misalnya, kemudian dia menceritakan kejelekan fulan B. Kemudian orang ini datang lagi ke fulan B, dia menceritakan lagi kejelekan fulan A. Nah, biasanya orang memahami seperti itu. Itu benar, dan akan tetapi tidak terbatas hanya itu saja. Jadi namimah itu bukan hanya menimbulkan permusuhan antara dua orang, tapi lebih luas lagi, bisa menimbulkan permusuhan antara banyak orang, ya. Kemudian namimah tidak hanya dilakukan dengan perkataan saja, bisa jadi dengan tulisan, ya. Dia menulis, ya, seseorang menulis, isi tulisan itu bisa menimbulkan permusuhan misalnya, ya, atau dengan isyarat dan sebagainya. Nah, namimah dengan kejelekannya dapat merusak hubungan seseorang dengan saudaranya, bahkan saudara kandungnya, ya. Namimah bisa menimbulkan permusuhan antara seorang suami dengan istrinya, ya, dan seterusnya. Jadi siapapun dapat rusak karena namimah ini. Nah, maka namimah itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini,
Qala Allah Ta'ala wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamin. Janganlah engkau taati, janganlah engkau ikuti orang yang banyak bersumpah dan juga hina. Hammazim, yang orang itu suka mencela. Masya'im binamin, yang dia banyak berjalan ke sana kemari menimbulkan fitnah. Nah, kemudian bahkan ada seorang ahli ilmu yang mengatakan bahwa seorang pengadu domba dapat menimbulkan kerusakan dalam sekejap, ya, dapat menimbulkan kerusakan dalam sesaat, yang kalau seandainya seorang penyihir yang melakukan kerusakan itu, dia akan melakukannya dalam sebulan. Nah, jadi namimah itu lebih cepat pengaruhnya. Nah, jadi orang kalau tidak hati-hati, ya, ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak enak di telinga gitu ya, ini akan kemudian dia langsung percaya begitu saja, maka ini akan terjadi fitnah. Nah, makanya kita ketika menerima kabar, ya, kabar-kabar buruk tentang seseorang, kita tidak boleh langsung percaya, ya, karena belum tentu kabar itu benar, ya. Kemudian kita tiba-tiba akan merasakan sakit di dada kita. Mungkin ada seseorang yang datang kepada kita mengatakan, fulan itu mengatakan bahwa kamu ini begini. Nah, otomatis orang yang mendapat kabar seperti itu akan berprasangka kepada orang yang diceritakan itu. Nah, maka ketika kita mendapatkan kabar-kabar yang tidak baik, yang kira-kira ini akan menimbulkan permusuhan di antara kita, maka kita harus meneliti apakah kabar itu benar atau tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi juga membawakan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Artinya dia akan tidak masuk surga dengan sempurna, karena namimah itu bukan penghalang seseorang dari masuk surga, ya. Jadi namimah itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, akan tetapi dia melakukan dosa besar. Jadi meskipun dia nantinya masuk surga, tapi dia singgah dulu di neraka. Kemudian berikutnya Imam Az-Zahabi membawakan wa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Faqal, kemudian bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Nabi bersabda, sesungguhnya dua orang di dalam kuburan ini sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan sebenarnya orang ini tidaklah diazab karena melakukan dosa yang sangat besar, ya. Sebagaimana ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Akan tetapi orang ini menganggap sepele, ya, dengan dosa ini, ya. Menurut dia sepele, padahal sebenarnya tidak. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama, orangnya suka mengadu domba. Jadi mengadu domba merupakan dosa besar, akan mendapatkan siksa kubur. Adapun yang lain, fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang kedua, dia tidak melindungi dirinya ketika buang air, ya, buang air kecil.
mungkin dia tidak berlindung dari orang atau dia tidak berlindung dari percikan air kencingnya, maka ini adalah penyebab siksa kubur. Dan ini juga adalah dalil bahwa di kuburan itu ada siksanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya Imam Az-Zahabi membawakan hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu min syirarin nasi dzal wajhain huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dalam riwayat yang lain tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Nabi SAW bersabda, engkau akan mendapati di antara orang-orang yang paling buruk itu adalah dzal wajhaini, orang yang memiliki dua muka, ya. Bukan berarti mukanya dua gitu ya. Tapi ketika yaitu alladhi haula biwajhin wa haula biwajhin. Tetapi artinya ketika dia datang ke suatu kaum, ya, atau kepada seseorang bermuka manis gitu ya, dengan seolah-olah dia ini ingin berbuat kebaikan begitu. Akan tetapi ketika dia datang ke sekelompok orang lain dengan perkataan yang berbeda lagi. Nah, intinya dia ingin menimbulkan kerusakan di antara dua orang itu atau dua kelompok tertentu. Nah, ini disebut orang yang jelek, ya. Nabi SAW mengatakan syirarun nas, ya. Kenapa disebut orang yang paling jelek? Karena ini merupakan ciri khas orang munafik. Ya. Ketika dia datang ke sekelompok orang mengatakan demikian, ke sekelompok orang yang lain lagi perkataannya. Nah, makanya disebut orang yang paling jelek. Kemudian Imam Az-Zahabi menukilkan hadis dari Rasulullah SAW, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dari Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian menyampaikan kepadaku tentang sahabatku, ya. Maksudnya janganlah salah seorang dari kalian menceritakan kejelekan salah seorang sahabatku. Ya. Karena apa? Kata Nabi, karena aku tidak suka, ya, aku keluar kepada mereka, aku keluar menemui mereka. Ya, aku suka keluar kepada mereka dengan hati yang selamat, hati yang tenang gitu. Orang ketika mendapat kabar tentang kejelekan saudaranya, maka ketika ia ingin menemui saudaranya itu, dia akan menyimpan sesuatu yang tidak enak gitu. Nah, ini yang Nabi SAW tidak menyukai. Akan tetapi hadis ini dalam sanadnya ada kalam, ada kelemahan, akan tetapi maknanya benar, ya. Orang yang mendapatkan kabar jelek tentang saudaranya, ketika ia ingin menemui saudaranya itu, dia akan menyimpan sesuatu yang mengganjal. Nah, sebaiknya jangan menceritakan kejelekan saudara kita, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya, orang yang sedang atau orang yang bersaudara, dia teman baik, tiba-tiba ada yang merusak, maka ini adalah fitnah yang dapat menghancurkan hubungan persaudaraan antara muslim. Kemudian berikutnya dari Ka'ab berkata, ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Sahabat Ka'ab mengatakan, takutlah kepada namimah, adu domba. Fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Karena orang yang suka namimah, suka mengadu domba, dia tidak akan istirahat dari azab kubur. Artinya dia akan disiksa terus menerus, ya, sejak dia dikuburkan sampai dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dia akan disiksa, ya. Karena kuburan itu adalah imma raudatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran.
Ya, kuburan itu antara dua. Apakah dia taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka? Maka hendaklah kita takut terjatuh pada yang kedua ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah jeleknya dan buruknya perbuatan adu domba, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati istrinya Abu Lahab sebagaimana dalam firman-Nya hammalatul hatab. Ya, istrinya Abu Lahab itu disifati dengan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Karena memang yang namanya namimah itu adalah seperti api, ya. Ya, jika seseorang yang suka namimah akan mengompor-ngompori, ya, jadi semakin besar fitnahnya, semakin besar permusuhannya. Dan namimah yang paling dahsyat yaitu namimah yang dapat menghalangi tersebarnya dakwah yang benar. Sebagaimana istrinya Abu Lahab ini, dia menghalang-halangi manusia dari hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, makanya dia disebut dengan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, yaitu kayu bakar fitnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang pembahasan tentang an-nammam, yaitu pelaku adu domba, yang mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmunya, semoga kita mampu mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah dari sifat ini. Dan semoga Allah melindungi kita dari termakan fitnah akibat perbuatan adu domba ini. Ya. Dan seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa supaya tidak mudah terkena fitnahnya adu domba ini, adalah kita tidak mudah percaya dengan perkataan yang jelek yang kita dengar. Dan sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengatakan yang baik-baik saja. Ya, kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari kesalahan orang. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menghitung kesalahan diri kita. Ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Kesalahan kita sendiri itu banyak, maka jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang kemudian menyebarkannya, yang akan menimbulkan fitnah. Apalagi yang diadu domba adalah para ustadz misalnya, maka itu sangat tidak pantas. Baiklah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan salah kita mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.